Pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Itu kalimat Pak Jokowi. Bagi saya bukan lagi padam hari ini, gardunya udah meledak. Saya ingin ngomong soal pemerintahan ya. Harus ngomong sama anak muda pastinya ya kan. Kalau sama orang tua ini kan sudah kadang-kadang sudah involutif ya kan. Nah, cara berpikirnya sudah ketinggalan. Jujur ya. Kalau kita kaitkan yang satu pertanyaan yang langsung menohok begini, percaya nggak sama Presiden Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi? Pilihan jawabannya cuma percaya dan tidak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Karena tidak percaya, maka saya mau tanya alasannya. Satu apa, dua apa, tiga apa, sebanyak-banyaknya. Oke. Pertama, saya pribadi tidak melihat ada keseriusan untuk membangun politik hukum pemberantasan korupsi yang clear. Kita tahu bersama gelombang pelemahan terhadap pemberantasan korupsi rasanya silih berganti beberapa tahun ke belakang, Bang Refli. Terakhir di tahun 2019, serangan mematikannya akhirnya datang. Tatkala dua hal, Bang Refli. Yang pertama, pemilihan pimpinan KPK yang penuh dengan permasalahan. Yang kedua, di bulan September akhirnya Undang-Undang 30 tahun 2002 atau Undang-Undang KPK berhasil direvisi. Dan bukti konkret kekhawatiran publik selama ini, tadi sempat kita bahas, indeks persepsi korupsinya anjlok. Kondisi KPK sudah kian anjlok dari 40 ke 37. Kondisi KPK semakin mengkhawatirkan. Publik tidak lagi percaya kepada KPK, tentu didasarkan atas beberapa survei di tahun 2020. Yang kami catat setidaknya ada 7-8 lembaga survei yang mengonfirmasi degradasi kepercayaan masyarakat kepada KPK yang sebenarnya sesuatu yang baru. Belum pernah kita lihat belakangan waktu terakhir. Karena dulu biasanya kalau institusi yang dipercaya, KPK biasanya paling atas. Paling atas. Sekarang sudah mulai turun. Dan juga banyak produk legislasi, kan sebenarnya selama ini perdebatannya, pemerintah kan tidak bisa intervensi proses hukum. Benar, saya sepakat 100% dengan itu. Tapi pemerintah punya kewenangan untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi dengan menghasilkan. Kalau saya punya biasanya sobat daerah nggak suka kalau saya motong, tapi motong sedikit boleh ya. Kalau saya sudah punya pendapat, yang tidak boleh diintervensi itu kalau penegakan hukumnya lurus. Tapi kalau penegakan hukumnya bengkok, wajib diintervensi. Oke, silakan terus. Jadi saya melihat pemerintah itu tidak punya kemauan untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi dengan menghasilkan legislasi-legislasi yang bagus. Ada banyak tunggakan kita, Bang Refli, rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, lalu ada revisi undang-undang tipikor. 3 isu ini selalu digaungkan oleh masyarakat. Tapi yang dikerjakan justru menggembosi KPK dengan revisi undang-undang KPK. Prosesnya kilat, tidak partisipatif, jangankan masyarakat. KPK sebagai user undang-undang itu saja tidak pernah dilibatkan. Dan itu kami sering katakan terjadi praktik otoritarianisme legislasi. Lebih-lebih terhadap pemberantasan korupsi. Jadi saya selalu mengatakan kalau Pak Jokowi itu di tahun 2020 kalau nggak salah itu pidato di Hari Anti Korupsi Dunia. Pokoknya menginginkan agar pemberantasan korupsi selalu menyala. Hari korupsi itu tanggal 9 Desember ya. Bagi saya bukan lagi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Itu kalimat Pak Jokowi. Bagi saya bukan lagi padam hari ini, gardunya udah meledak. Gardunya udah meledak. Jadi sulit untuk diselamatkan lagi agenda pemberantasan. Jadi gardunya udah meledak berarti pusat kendalinya ya? Pusat kendalinya sudah, justru pusat kendali itu yang mengakibatkan situasi hari ini. Tapi kan di pusat kendali kan paling tidak kan ada pembisik yang berjasa dalam mendirikan ICW. Iya, kita selamat malam Mas Teten, selamat siang, selamat sore. Ya kita tidak melihat hal itu terjadi sayangnya ya, Bang. Ada banyak lah, saya rasa tidak hanya Kang Teten, ada cukup banyak aktivis yang berada di lingkar dalam istana. Tapi mengingatkan, saya tidak tahu apakah sudah diingatkan tapi tidak mau dilakukan atau tidak pernah mengingatkan. Itu yang jadi perdebatan selama. Karena kalau sudah diangkat jadi komisaris kan enak soalnya. Biasanya kan begitu, kalau dia pejabat lingkar istana,
biasanya diangkat jadi komisaris, dan komisarisnya biasanya yang grade-nya A gitu ya. Nah itu yang menurut saya juga akhirnya orang akan bungkam dan diam kan, karena demikian nikmatnya kan. Karena tidak hanya Teten yang mantan ICW di sana, ada juga di Sekretariat Negara ya. Sekretariat Negara. Yang komisaris di Pertamina kan. Ya kan, pernah juga kan di ICW kan? Iya, pernah sepertinya. Pernah. Jadi memang itu problem terbesar yang kadang-kadang kita nggak enak mengkritiknya. Tapi kan kalau kita nggak kritik kan fenomena ini akan senantiasa terjadi ya. Ketika orang diberikan kenyamanan, maka daya kritis, daya idealismenya sudah bukan hanya berkurang, tapi minus bisa. Itu baru satu alasan tadi. Walaupun saya tahu Anda bilang satu alasannya pertama tapi ada yang kedua apa? Iya, yang kedua itu jelas sekali. Saya ingat betul janji politik Pak Joko Widodo sebelum menjadi presiden. Tertuang lengkap, komprehensif dalam Nawacita. Poin 4 Nawacita itu mengatakan akan mendukung upaya penegakan hukum terlebih pemberantasan korupsi. Diulangi kembali janji politik itu di tahun 2019. Tapi faktanya hari ini ya justru bertolak belakang dengan hal itu. Ada kesempatan sebenarnya Bang Refli di tahun 2019 Presiden untuk mengeluarkan Perpu Undang-Undang KPK. Kurang banyak apa tokoh masyarakat yang datang ke istana saat itu. Bahkan yang salah satu yang datang kala itu adalah Menko Polhukam hari ini, yang Pak Mahfud MD. Mahfud MD ya? Mahfud MD sempat bertemu dengan Pak Jokowi. Dan sempat juga jadi juru bicara itu. Ya, kalau nggak salah sempat jadi juru bicara. Entah mengangkat dirinya sendiri atau diangkat rame-rame, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Pak Mahfud yang konferensi pers saat itu. Konferensi pers ya. Mengatakan akan mengeluarkan Perpu. Ada yang menarik di sini Bang Refli soal Perpu ini ya. Jadi di Undang-Undang KPK baru itu kan Presiden tidak memilih untuk tanda tangan undang-undang itu. Logika sederhananya, kalau dia tidak memilih tanda tangan, ada poin-poin yang dia tidak sepakat. Kan itu logik sederhana. Tapi sampai hari ini Perpu sudah digaungkan oleh masyarakat, instrumen yang dijamin oleh konstitusi, tapi tidak diambil. Jadi kami berkesimpulan ya memang substansi inilah yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Tapi ini secara formal ini RUU inisiatif ya. Saya pernah mendapatkan informasi bahkan dari anggota DPR sendiri yang mengatakan bahwa sama sekali nggak dibahas ini. Nggak ada pembahasan katanya. Iya. Sama sekali nggak ada pembahasan. Dan di forum paripurna Bang Refli itu kan tidak quorum ya. 560 anggota DPR, tapi berdasarkan perhitungan beberapa jurnalis yang disebarluaskan videonya itu hanya 120 sampai 130 orang. Dan waktu itu belum pandemi. Jadi kan alasannya nggak ada kan? Iya, jadi harusnya itu kan pelanggaran formil yang jelas, tapi sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan itu sebagai pelanggaran formil. Oke, saya menyelah sedikit ya sebelum poin ketiga. Anda masih punya harapan dengan Mahkamah Konstitusi? Setelah putusan Undang-Undang KPK tidak ada harapan. Karena Mahkamah Konstitusi, kalau saya catat ya, dia nolak menghapuskan presidensial threshold. Padahal sudah jelas itu kan sumber kriminalisasi demokrasi kriminal lah, demokrasi duit ya kan, untuk jual beli perahu. Dia juga menjadikan KPK sebagai objek angket ya kan. Dia juga mempertahankan hakim-hakim yang kira-kira sebenarnya ya katakanlah bahkan memberikan perpanjangan masa jabatan 15 tahun dan seperti ini untuk DPR-nya ya. Seperti halnya makin mengkonfirmasikan kalau Anda menjadi good boy, maka Anda akan mendapatkan kompensasi kan begitu. Tapi tetap saja kita harus mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan, nggak mungkin kan kepada Mahkamah Rakyat kan? Iya, karena itu jalur satu-satunya kan. Artinya betapapun kita tidak percaya, ya tetap saja jalur konstitusionalnya ke sana. Iya, di tahun 2019 itu saya ingat Presiden juga sempat memberikan gerasi kepada pelaku korupsi, Anas Makmun. Oke, bupati yang katanya sakit ya? Gubernur. Anas Makmun itu gubernur. Oh, gubernur di daerah Riau. Sumatera ya? Riau. Iya. Memberikan gerasi, tentu ini kan hal yang baru juga. Iya. Kalau mendukung upaya pemberantasan korupsi, selayaknya tidak diberikan. Kalau alasannya sudah uzur, ada ribuan orang yang uzur sama seperti itu tidak pernah diberikan gerasi. Jadi dari sana kita bisa melihat dan beberapa undang-undang sepertinya Presiden hanya menitik beratkan pada ekonomi dan investasi. Padahal beberapa penelitian sudah mengatakan problem investasi hari ini adalah kepastian hukum. Salah satunya soal pemberantasan korupsi. Loh kok pemberantasan korupsinya yang diberangus? Pokoknya intinya adalah kalau negara itu baik, maka investor yang datang investor baik. Kalau negara itu tidak baik, korupsinya di mana-mana, maka investor yang datang ya investor yang tidak baik juga. Betul.
Lalu apa lagi? Dan hari ini sebenarnya sedang ditunggu sikap dari Presiden, terutama dalam isu tes wawasan kebangsaan. TWK, Komnas HAM sudah mengatakan TWK melanggar HAM. Ombudsman sudah menegaskan ada praktik maladministrasi bahkan pelanggaran hukum. Dua institusi negara yang dibentuk dengan undang-undang, ketika mengatakan hal tersebut, mestinya Presiden segera bertindak. Bertindak untuk apa? Dua hal. Yang pertama, sudah pasti melantik teman-teman yang dianggap tidak punya wawasan kebangsaan. 75 itu ya semuanya. 75. Yang kedua yang paling penting adalah menegur orang-orang yang dipilih dia menjadi komisioner KPK. Suka tidak suka berdasarkan administrasi hari ini KPK di bawah eksekutif. Ya, paling tidak dari sisi birokrasi pemerintahannya karena dia ASN jadinya ya kan. Betul, di sana yang kita tunggu peran Presiden beberapa waktu ke belakang. Tapi begini, apakah ini tidak dilematis ya bagi teman-teman yang 75 itu ketika mereka bekerja dengan pimpinan yang tidak pro mereka? Iya, tapi kan akan ada pergantian juga nanti Bang di tahun 2023. Iya, that's the point sebenarnya ya kan. Yang namanya pimpinan KPK itu cuma 4 tahun. 4 tahun, betul. Sementara pegawai ini kan barangkali sampai pensiun. Betul. Jadi sikap ICW adalah mendorong agar 75 itu dilantik. Dan pimpinan KPK dievaluasi oleh Presiden. Karena ada satu klausul yang cukup menarik Bang Refli, di dalam Undang-Undang KPK baru, pimpinan KPK itu dapat diberhentikan atas dasar perbuatan tercela. Di Undang-Undang KPK lama tidak ada itu. Dengan kondisi hari ini, Bang Refli bayangkan Ketua KPK itu 2 kali melanggar kode etik. Pertama bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Yang Waktu kedua, itu bertemu TGB ya? Ya, TGB. Yang baru jadi komisaris. Yang kedua, teman saya juga, nggak apa-apa. Yang kedua, ketika menggunakan helikopter mewah. Hari ini juga pimpinan KPK yang lain, Lili Pintauli Siregar, sedang sidang kode etik di Dewan Pengawas. Karena diduga berkomunikasi dengan salah satu pihak yang sedang berperkara juga. Yang di daerah Sumatera Utara, Tanjung Balai. Tanjung Balai ya. Itu yang dilaporkan oleh teman-teman pegawai KPK. Wali kota ya. Wali kota Tanjung Balai. Wali kota Tanjung Balai. Jadi, yang juga melibatkan salah seorang pimpinan DPR. Betul. Salah satu anggota partai politik juga. Jadi situasi hari ini memang mengharuskan Presiden proaktif. Dan kami juga mengingatkan kepada Presiden. Pada pertengahan Mei kemarin, Presiden sudah bersikap sebenarnya. Mengatakan bahwa TWK, tes wawasan kebangsaan, tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Pasca itu, alih-alih diikuti oleh pimpinan KPK, justru pimpinan KPK membangkang bersama dengan kepala BKN saat itu. Tapi saya ingin mundur sedikit ke belakang ya. Anggota DPR atau pimpinan DPR yang kita sebutkan itu pada waktu pemilihan itu dia yang memimpin sidang. Pemilihan pimpinan KPK. Sepertinya iya, di Komisi 3. Di Komisi 3 dan bahkan dia waktu itu ketua Komisi 3 kalau tidak salah. Iya, sepertinya iya, Bang. Iya, apakah Anda melihat ada korelasinya ketika ada komunikasi salah seorang pimpinan KPK dengan pimpinan anggota DPR itu bahwa proses rekrutmennya itu selalu bermasalah di sananya? Iya, maka dari itu pengungkapan kasus ini harus clear. Harus diberikan jangka waktu yang tegas. Kalau ini berlarut-larut, maka opini publik akan liar nanti. Salah satunya terkait dengan yang Bang Refli sampaikan tadi, dugaan publiknya. Ya, lalu sebelum kita TWK tadi kita akan lanjutkan, karena ini menarik. 2023 akan ada pemilihan lagi. 2023 masih presiden yang tadi Anda ragukan dalam soal pemberantasan korupsi. Masih anggota DPR sekarang, mayoritas pendukung presiden. Apakah ada harapan dalam hal rekrutmen pimpinan KPK ke depan periode 2003-2027? 2027. Yes. 2027. 2027. Yeah. Sulit memang Bang berharap dengan situasi hari ini ya. Karena kemarin presiden misalnya menunjuk pansel yang penuh dengan kontroversi. Banyak kritik masyarakat yang disampaikan kepada pansel. Padahal pansel itu adalah wajah dari presiden. Karena presiden yang memilih. Harapan itu tetap ada, tapi ketika kita melihat realitas ke belakang, harapan itu kian surut, Bang Refli. Jadi di tahun 2023 nanti ya bisa jadi pimpinan KPK hari ini mencalonkan kembali. Dan bisa dipilih lagi. Bisa dipilih lagi. Tergantung masih setia apa enggak. Betul, tentu kalau misalnya komposisi hari ini dari 5 orang, seandainya ada satu saja yang terpilih. Satu sudah 2 periode, Pak Alexander
Samarwata. Itu tidak boleh lagi ya? Ya, tidak boleh lagi. 4 lagi ini kalau seandainya mereka mengikuti lagi dan dipilih, ya kondisi KPK sama saja. Makanya tidak salah ketika Mas Zainal Arifin Mokhtar kemarin ramai pendapatnya soal ya tidak ada lagi gunanya KPK. Oke, bahkan dia ekstrim sekali ketika setelah Juni KPK itu apa dia istilahkan. KPK itu mati atau apa. Dibubarkan. Lebih baik dibubarkan saja dan dibentuk yang baru. Tapi bagaimana membubarkan KPK kalau pemerintahnya belum bubar? Dengan asumsi kalau kita kan tadi Anda kan mengatakan selama presidennya Jokowi Anda tidak begitu yakin. Saya ingin kata-kata gradasi, tidak begitu yakin, tidak yakin, atau bagaimana? Tidak yakin. Tidak yakin ya, tidak yakin bahwa akan ada KPK yang kuat, kira-kira begitulah. Karena nanti sudah akan terlihat di panselnya, dan setelah pansel itu hasilnya nanti ke link DPR-nya udah akan kelihatan. Kan? Oke, kita lanjutkan TWK tadi. Jadi biar nanti publik juga punya wawasan bahwa kenapa ICW ngotot 75 itu lebih baik dipertahankan, karena apa? Ya, yang pertama secara formil tes wawasan kebangsaan itu tidak ada dasarnya, Bang Refli. Oke. Kenapa? Karena yang diharapkan atau yang disebutkan dalam undang-undang adalah pengalihan status. Bukan justru perekrutan atau model assessment seperti ini. Jadi situ udah jadi masalah krusial. Lalu yang kedua, kami melihat dalam konteks ini seperti yang disampaikan oleh Ombudsman, ada begitu banyak pelanggaran, bahkan ada diduga penyelundupan pasal. Karena beberapa rapat di KPK itu tidak pernah menyebut ada tes wawasan kebangsaan, tapi di ujung tiba-tiba masuk pasal itu. Selain dari itu juga kita ramai, saya rasa masyarakat. Pasal di dalam peraturan KPK ya? Perkom 1 tahun 2021. Itu yang memasukkan soal TWK. Selanjutnya juga yang jadi permasalahan hari ini, yang juga masyarakat sudah banyak tahu, pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK justru merendahkan makna wawasan kebangsaan itu sendiri. Ditanya soal doa kunut, ditanya soal kalau pacaran ngapain saja, ditanya soal memilih Al-Quran atau Pancasila. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitan dan relevansi. Saya pernah ditanya sama YouTuber Rahma Sarita, pilih Al-Quran atau Pancasila. Jadi itu dia bikin satirnya TWK. Ya? Dan juga Komnas HAM sudah mengonfirmasi pelanggaran HAM itu. Tapi ada yang menarik di sini, Bang Rif. Kami melihat ini bukan pekerjaan pimpinan KPK semata. Ada pola yang terbentuk dengan kelompok lain di luar dari KPK. Kenapa kami meyakini itu? Ada beberapa buktinya. Yang pertama, tiba-tiba ada pendengung yang dikonsolidasikan, tiba-tiba berteriak memfitnah teman-teman KPK dengan tudingan Taliban dan lain sebagainya. Satu, isu pendengung. Yang kedua, peretasan, Bang Refli. Kan sekarang sedang marak isu peretasan sebenarnya sejak tahun 2019 kemarin. Jadi beberapa kali diskusi publik, kalau yang pengalaman saya sendiri, diskusi publik di ICW, kami mengundang banyak mantan pimpinan KPK saat itu, tiba-tiba 8-9 orang handphone teman-teman ICW dihack. WhatsApp tidak bisa diakses, Telegram dimasuki, email juga seperti itu. Bahkan teman saya, akun ojek online-nya itu diretas juga. Dia lagi memimpin diskusi, tiba-tiba ada puluhan order di depan rumahnya. Tujuannya apa? Dalam benak saya yang mengganggu jalannya diskusi. Jadi indikasi-indikasi itu. Ditanya nggak dibayarnya ya sudah yang ordernya itu? Akhirnya dibayar kalau nggak salah berapa ratus ribu gitu. Dibayar oleh yang bersangkutan? Kalau nggak salah dibayar akhirnya. I see. Jadi dari indikator-indikator kejadian itu, ya kami yakin ini bukan pekerjaan pimpinan KPK semata. Tapi kerjaan organisasi lain yang tidak bisa disebutkan namanya. Tidak bisa disebutkan namanya. Dan sebenarnya negara tahu siapa pelakunya, tapi tidak mau untuk menindak yang bersangkutan. Karena powerful. Bisa jadi powerful karena kelompok masyarakat mana yang punya kemampuan untuk meretas banyak handphone, kecuali organisasi itu tadi. Tidak ada kelompok masyarakat, yang adanya adalah lembaga. Oke lah, ya kalau dilanjutkan nanti kacau nih barangnya kan. Memang di negara yang ya ngeri-ngeri sedap dengan demokrasinya ini, kita kadang-kadang tidak bisa ngomong apa adanya kan. Jadi memang harus ya prihatin lah. Betul. Ya. Tadi kan Anda masih mengatakan 1, 2 soal alasan tidak percaya tadi, ya kan? Atau tidak yakin tadi. Ada tambahan alasan? Tadi belum selesai sih sebenarnya, saya potong-potong, sorry maaf. Iya, misalnya juga hari ini ada terlihat fenomena pemerintah itu pemerintah itu sering menggunakan jargon-jargon pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah tidak mungkin memperlemah KPK, tidak mungkin tidak mendukung pemberantasan korupsi, tapi fakta hari ini bertolak belakang. Tegak lurus sama konstitusi.
sih. Tegak lurus saja itu template biasanya yang digunakan. Ya. Saya ambil contoh. Terutama oleh Fajrul Rahman tuh tegak lurus. Tegak. Jadi ada satu menarik juga kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari kemarin. Iya. ICW bahkan mengirimkan surat kepada Presiden, terbuka itu banyak di pemberitaan. Kami mendesak Jaksa Agung dicopot karena ada problem serius dalam penanganan perkara ini. Tapi sampai hari ini tidak dilakukan oleh Presiden. Dan juga banyak kasus-kasus yang sebenarnya ini sekedar untuk Sobat Era, Pinangki itu di pengadilan tingkat pertama 10 tahun. Kemudian dibanding didiskon 6 tahun jadi tinggal 4 tahun. Tapi JPU tidak banding. Tidak banding. Jadi posisinya sim-sim ya. Sama ya dengan Habib Rizik sama-sama 4 tahun. Sama itu seperti Juliari hari ini, Bang. Divonis 12 tahun, dituntut 11 tahun, yang bagi masyarakat itu sangat rendah, tapi KPK tidak memilih untuk banding. Karena karena alasan ya itu sudah di atas tuntutan, tapi kan dulu KPK itu diharapkan sebagai representasi korban, representasi masyarakat. Tentu 11 tahun itu tidak cukup untuk menghukum seorang pejabat publik yang menggunakan dana bansos untuk korupsi. Sementara, Juliari banding nggak? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya? Sepertinya. Tapi KPK sudah jelas tidak banding mereka. Edi Prabowo juga seperti itu. Dituntut 5 tahun, divonis 5 tahun yang nggak akan mungkin. Padahal pasalnya bisa seumur hidup. Iya. Iya. Saya bilang bisa ngomong iya aja ya kan. Jadi ini soal psikologi ya. Jadi psikologi itu terkait dengan identifikasi. Jadi kalau penegak hukum itu mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Sebagai musuh koruptor atau sebagai kawan koruptor kan susah kan? Betul. Tapi kalau sebagai kawan koruptor, itu berat juga memang. Betul. Dia tidak merasa bahwa kalau dia menghukum besar itu dia seperti menghukum dirinya sendiri kan, kacau juga jadinya. Dan kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, Bang Refli, 2 kasus besar misalnya, kasus suap ekspor benih lobster, kasus bansos. Secara kan Pak Mahfud itu sering mengatakan, mana KPK itu terbukti diperlemah, toh KPK tetap bisa meringkus 2 menteri. Iya, secara jabatan memang mentereng yang ditangkap, menteri. Tapi kalau diruntut kisah-kisah selanjutnya, bobrok sekali kualitas penanganan perkara KPK. Dalam kasus bansos misalnya, ada beberapa nama politisi yang sepertinya sengaja dihilangkan dalam surat dakwaan. Padahal perannya signifikan. Setidaknya kalau kita katakan tidak terlibat, dia punya pengetahuan soal kasus ini. Jadi Anda melihat bahwa kasus bansosnya dilokalisir. Hanya terbatas pada Juliari Batubara. Ada banyak modusnya dilakukan oleh KPK. Jadi Juliari Batubara dikorbankan, udah. Iya, jadi hanya terbatas pada Juliari. Saya tidak melihat ada niat dari KPK untuk memperlebar kasus ini yang sebenarnya sudah terang benderang. Kalau benih lobster sama juga? Kalau benih lobster kita bisa lihat kualitas tuntutan KPK misalnya. Ada potensi tindak pidana pencucian uang yang harus ditelusuri oleh KPK. Sependek pengetahuan saya itu belum dilakukan. Parahnya Bang Refli, penyidik-penyidik yang menangani kasus bansos, yang menangani kasus suap ekspor benih lobster diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan. Iya, di antara 75 itu ada Mas Novel Baswedan, ada Yudi Purnomo Harahap. Jadi bagi saya, pimpinan KPK tidak senang kasus ini diungkap oleh KPK. Karena ada rumor, tapi saya nggak tahu ya, Allahualam. Rumornya mengatakan bahwa pimpinan KPK sendiri ya kebobolan. Karena kebobolan. Yang bergerak itu adalah orang-orang yang memang quote-unquote yang selama ini bagi masyarakat pegiat anti korupsi favorit mereka ini kan. Betul. Tapi kalau bagi pimpinan mereka ini jadi duri dalam lembaga KPK yang baru ini kan. Iya betul. Jadi kalau dulu serangan KPK itu dari eksternal DPR dan juga pemerintah, hari ini serangan KPK itu justru datang dari lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, yaitu ruangan pimpinan KPK. Oh, lantai 15 ya? Lantai 15. Itu yang saya tidak tahu. Lantai 15.